Berdasarkan Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, ternyata ayat ini sudah sering dibaca, dikhotbahkan, diberitakan, tetapi masih belum dipahami secara sungguh-sungguh menurut saya. Karena dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan bilang begini, karena itu pergilah dan jadikanlah, apa saudara? Semua bangsa muridku. Itu catatannya, muridku. Jadi Tuhan itu ingin kita pergi ke semua bangsa dan menjadikan semua bangsa itu muridku, muridnya Tuhan. Nah, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa ayat ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar, kita hafal, tapi apakah saudara benar-benar memahami maknanya? Coba lihat slide ini. Targetnya Tuhan itu bukan menjadikan semua bangsa jadi orang percaya. Tapi targetnya Tuhan itu menjadikan semua bangsa itu jadi murid. Saudara tahu bedanya? Kita berjuang untuk membuat orang yang tidak percaya jadi percaya. Betul? Kita mendoakannya, kita bersaksi, kita berbuat baik. Membuat akhirnya orang yang tidak percaya jadi percaya. Dan waktu kita berhasil melakukannya, rasanya kita menang banget tuh. Saya mau tanya, baca lagi Alkitabmu. Emang Tuhan mau kita gitu? Ada banyak orang akhirnya perjuangannya salah. Kita berupaya untuk membuat orang tidak percaya jadi percaya. Begitu ada yang percaya, langsung kita lempar ke gereja. Tuh sana jadi jemaat. Padahal ternyata targetnya Tuhan itu menjadikan semua bangsa jadi murid. Orang percaya belum tentu murid. Tapi murid sudah tentu harus percaya. Nah, saya melihat satu kali saya membaca sebuah buku tulisan dari Kyle Idleman. Sebuah buku yang terkenal berjudul Not a Fan. Dia bilang begini, Yesus itu ternyata tidak pernah tertarik untuk memiliki penggemar. Yang saya prihatinkan adalah ada banyak gereja di dunia maupun di Indonesia yang telah berubah dari altar menjadi stadion. Dan setiap minggu para penggemar memasuki stadion itu, mereka bersorak bagi Yesus namun tidak benar-benar berminat untuk mengikuti Yesus. Nah, selama ini sudah terjadi kerancuan. Kalau Kristen pasti murid, belum tentu. Masalahnya kita berpikir gini, kan saya udah Kristen dari sekolah minggu. Saya Kristen loh. Nah, kita berpikir waktu kita memutuskan jadi agama Kristen, langsung membuat kita otomatis jadi murid. Pertanyaannya, dasarnya apa? Kita telah terkecoh bertahun-tahun lamanya menurut saya. Makanya tadi saya katakan, bagaimana mungkin fasilitas murid dapat dinikmati oleh orang yang bukan murid? Coba saudara renungkan dulu, nanti saya akan jelaskan. Nah, sampai di sini, saya berharap kita mulai mencoba mengevaluasi ulang tentang kehidupan kita. Jangan berupaya berjuang cuma menjadikan orang nggak percaya jadi percaya. Karena Tuhan mau jadikan orang yang nggak percaya itu muridku, kata Tuhan. Jelas ya di sini, saudara. Nah, sebagai informasi saja, mengejutkan, ternyata kata murid itu muncul 269 kali dalam perjanjian baru. Sedangkan kata Kristen itu cuma muncul 3 kali, dan kemunculan pertamanya itu digunakan untuk merujuk pada murid Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Jadi Alkitab saudara, khususnya di perjanjian baru, itu syarat dengan kata murid.